Terpaksa menikahi CEO tampan. Hendra, sudahlah, tidak penting mengurus hal seperti itu. Lebih baik kita jalan-jalan sekarang. Ajak Kristi sambil memeluk pinggang Hendra mesra. Hendra masih terlihat kesal. Sekarang dia memandang Sheila dengan sangat sinis. Setelah itu dia pergi bersama Kristi. Hari mulai gelap. Jalan-jalan di mall sudah berakhir. Sekarang mereka berada di luar. Sheila, aku akan mengantarmu pulang, oke? Kata Sean menawari Sheila tumpangan. Apakah aku tidak mengganggumu? Sheila bertanya dengan sedikit enggan. Iya, tidak apa-apa. Lagi pula kita berada di arah yang sama, kata Sean sambil berharap Sheila mau ikut dengannya. Oke deh, kalau kakak bersikeras memaksa, hihi, tutur Sheila sambil tersenyum. Sekarang dia menoleh ke arah Hendra, berniat meminta izin untuk pulang lebih dulu. Tuan, saya minta izin lebih dulu untuk pulang bersama Kak Sean, ucapnya dengan sopan. Namun Hendra tidak menjawab, jadi Sheila berpikir bahwa sekarang Hendra mengizinkannya untuk pulang lebih dulu. Ayo kak, ajaknya sambil menaiki motor sport milik Sean. Baiklah, kalau begitu kita pamit dulu ya, Tuan Hendra dan juga Nona Kristi, kata Sean sambil tersenyum. Kemudian dia menyalakan mesin sepeda motornya, dan setelah itu langsung menjalankan kendaraannya tanpa menunggu jawaban dari keduanya. Terlihat Hendra sekarang memperhatikan mereka pergi dengan tatapan kesal. Ada apa dengan Hendra? Mengapa dia terlihat sangat kesal ketika melihat kepergian Sheila dan Sean? Mungkinkah saat ini dia sedang jatuh cinta pada Sheila? Hendra, ayo pulang, ujar Kristi. Bukankah kau membawa mobil dan juga sopir bersamamu? Tanya Hendra sinis. Iya, tapi aku sudah menyuruh sopirku pulang lebih dulu karena aku ingin kamu yang mengantarkanku pulang, jawab Kristi. Baiklah. Setelah percakapan singkat itu, Hendra masuk ke mobilnya. Begitu juga dengan Kristi. Tanpa menunggu aba-aba lagi, ia langsung masuk ke mobil mewah Hendra. Setelah melihat Tuan serta teman wanitanya sudah masuk ke dalam mobil, Pak Suntoro bernyanyi, kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Karena arah rumah Hendra dan Kristi berbeda, kini Pak Suntoro mengendarai mobilnya menuju rumah Kristi. Dia mengikuti arah alamat yang diberikan Kristi kepadanya. Sepanjang jalan, Hendra tampak terdiam sambil menatap ke arah jendela. Entah apa yang dia pikirkan, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sheila, beraninya kau meninggalkanku. Lihat saja hukuman apa yang akan kuberikan padamu besok. Hahaha. Hendra tertawa sendiri hingga membuat Kristi yang selama ini memperhatikannya merinding. Hendra, ada apa denganmu? Kenapa kamu tertawa sendiri? Ucap Kristi merasa aneh dengan sikap Hendra. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya lagi. Oh, tidak. Aku hanya mengingat kenangan kita sewaktu di kuliah. Kamu sangat lucu saat itu, timpal Hendra. Apakah kamu ingat saat awal kuliah? Kristi terlihat sangat terharu, padahal yang dikatakan Hendra itu bohong. Iya, karena saat itu kamu terlihat culun, kata Hendra sambil menatap Kristi. Itu dulu, tapi sekarang bukankah aku terlihat cantik?
Kristi berkata dengan percaya diri. Iya, kamu benar. Sekarang kamu terlihat lebih cantik. Coba saja kamu seperti ini dari awal. Mungkin aku akan menganggapmu sebagai salah satu pacarku, kata Hendra santai. Benarkah itu? Tanya Kristi. Iya, saut Hendra. Ah, Hendra, perkataanmu membuatku menyesal. Sekarang aku sedang berpikir, coba dulu aku tidak begitu naif dan cepat-cepat mengubah penampilanku. Mungkin sekarang kamu sudah menjadi milikku. Tidak, aku masih punya kesempatan. Malam ini aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadikanmu milikku selamanya. Kristi bergumam. Sekarang perlahan tapi pasti, ia mencoba mendekati Hendra. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan sedikit pun sekarang. Jadi sekarang dia kembali dimanjakan di pangkuan Hendra. Dan Hendra sendiri tidak mempermasalahkannya. Itu normal baginya untuk menjadi agresif terhadapnya. Jadi sekarang dia tampak tenang dalam posisi itu. Hendra, apakah kamu menyukaiku sekarang setelah aku terlihat lebih cantik? Kata Kristi sambil menatap intens ke arah Hendra. Hendra belum sempat mengucapkan kalimatnya. Kristi yang sudah berenergi kemudian menutup mulut Hendra dengan. Maka kini terjadilah di antara kedua itu. Hendra tidak menolak sama sekali. Bahkan sekarang dia juga menikmatinya. Bagaimanapun, ini adalah keinginan Kristi, dan sebagai pria sejati, dia hanya melayaninya. Kristi semakin berenergi. Mereka juga semakin meningkat, tapi itu tidak berpengaruh pada Pak Suntoro. Baginya, hal itu wajar, karena Hendra sering melakukannya di dalam mobil bersama pacar-pacarnya yang lain. Setelah merasa puas bermesraan, kini Kristi melepaskan sambil mengatur nafas lagi. Sedangkan Hendra tersenyum puas dengan kesenangan yang tak terduga kali ini. Hendra, kamu tidak menolak? Apakah kamu juga menyukaiku? Kristi bertanya begitu dia selesai mengatur nafas. Hahaha. Hendra tertawa sendiri. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak menyukaiku? Kristi mengerutkan keningnya. Kau tahu, aku selalu menyukai semua wanita di sekitarku, tapi aku tidak mencintai mereka sama sekali, termasuk kamu, kata Hendra sambil membelai lembut rambut Kristi. Tapi bukankah kamu tadi sama sekali tidak menolakku? Bahkan kamu sepertinya menerimanya, bukan? Kristi bertanya, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Iya, aku memang menerimanya. Itu karena kamu yang minta. Bukankah kamu yang pertama kali merangkak di pangkuanku? Dan kamu yang meraih lebih dulu. Aku hanya melayanimu agar kamu tidak kecewa, kata Hendra santai. Dek. Hati Kristi sakit, tapi dia mengalah karena Hendra benar. Hari ini aku merasa sakit ketika kamu mengatakan itu padaku, tapi aku yakin suatu hari nanti aku akan bisa memilikimu. Oke, aku tidak akan keberatan, tapi aku mohon jadikan aku kekasihmu, karena aku percaya jika aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku, kata Kristi optimis. Jangan terlalu percaya diri dulu, karena kamu belum tentu bisa melakukan itu, kata Hendra. Sekarang mobil mulai menepi di depan pagar rumah Kristi. Sudah sampai, turun, kata Hendra. Oh, tidak terasa ya, ternyata sudah sampai.
Padahal saat ini aku masih ingin bersamamu. Tanpa rasa malu, Kristi sekarang memeluk Hendra lagi, dan dia dengan cepat mendaratkan di sana lagi. Kini keduanya saling menerima satu sama lain. Pak Suntoro segera turun dari mobilnya, kemudian berjalan agak jauh dari sana, meninggalkan dua sepasang itu di sana, melepaskan kesenangan mereka. Kristi menghela nafas. Kali ini mereka semakin begitu berenergi, apalagi saat Kristi mendekatkan dirinya, sehingga membuat Hendra tidak sabar untuk memeluknya. Namun di tengah kesenangan yang terjadi, tiba-tiba bayangan Sheila muncul di benaknya. Jadi sekarang Hendra secara kasar melepaskan Kristi. Kurang ajar, kenapa wajah wanita itu tiba-tiba terlintas di pikiranku? Hendra bergumam sambil memegangi kepalanya. Ada apa, Hendra? Kenapa berhenti? Ayolah, aku sangat menerimanya, pinta Kristi manja. Tapi Hendra sama sekali tidak peduli. Bahkan kini ia memilih turun dari mobilnya sendiri. Melihat Hendra yang sudah berada di luar, ia kemudian turun dari mobil dan berjalan menuju Hendra yang kini berdiri tepat di depan gerbang. Apakah kamu ingin mampir? Tanya Kristi sambil berpikir Hendra akan mampir ke rumahnya dan melanjutkan adegan tadi di sana. Tidak, kamu masuk sekarang. Karena aku ingin segera pulang dan beristirahat di rumahku sendiri, ucap Hendra tegas. Kristi tidak mau. Sekarang dia mulai merayu Hendra lagi dengan memeluknya dari belakang, berharap pikiran Hendra berubah dan masuk ke dalam bersamanya. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjadikan Hendra miliknya malam ini. Hendra, ayolah, mampirlah sebentar. Aku berjanji akan membuatmu bahagia malam ini, pintanya manja. Tapi sekali lagi, Hendra mengabaikannya. Bahkan kini ia melepaskan pelukan Kristi dari tubuhnya. Kemudian dia berjalan ke mobilnya dan kembali ke dalam. Kristi mencoba mengejar dan juga masuk kembali ke mobil Hendra. Namun tubuhnya ditahan oleh Pak Suntoro yang tidak mengizinkannya masuk ke sana. "Hei, lepaskan!" seru Kristi yang tidak menerima ketika Pak Suntoro yang menghalaunya. "Maaf Nona, Tuan Hendra tidak lagi ingin bersamamu, jadi tolong mengerti dan masuk ke rumahmu," Pak Suntoro berkata dengan sopan. "Dia benar, pergilah ke rumahmu, karena tugasku sudah cukup untuk mengantarmu ke sini," tutur Hendra menjadi dingin. Kristi langsung tercengang saat melihat ekspresi Hendra mulai berubah. Jadi sekarang Pak Suntoro yang sudah duduk di kursi pengemudinya menyalakan mobilnya dan pergi dari sana begitu mendapat sinyal dari tuannya. Terima kasih semuanya.